Sebagai mahasiswa, maka kelolalah itu segala aktivitas supaya kita bisa belajar untuk mengerjakan tugas-tugas dan perkuliahan dengan baik. Saya bukan orang yang setuju bahwa ada waktu kosong gitu ya. Yeah. Jadi waktu itu sebetulnya nggak pernah kosong karena waktu itu pasti selalu kita isi dengan sesuatu. Yang ada adalah beberapa dari kita yang barangkali keliru dalam memutuskan aktivitas mana yang harus kita lakukan di jam tersebut. Itu apa, gesrek? Gesrek itu apa ya? Melenceng gitu ya melenceng. dari aturan. Ya, mohon maaf ini kalau campur-campur udah lama di Jogja gini nih, nanti sahabat-sahabat mahasiswa baru kalau udah lama di Jogja pasti udah mulai ketularan kosakata bahasa Jawa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Seorang wanita, ibu rumah tangga, dan juga dosen yang sangat kreatif sehingga sangat mudah dan juga baik dalam menyusun waktu, proses di rumah tangga dan juga di dalam perkuliahan. Siapakah beliau? Beliau adalah Ibu Ike Agustina, SPSI, MPSI, psikolog. Selamat datang Bu Ike pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Jun. Sehat Bu Ike? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Iya. sehat. Bu Ike, pada kali ini kita akan berbincang-bincang terkait tentang manajemen waktu. Karena memang manajemen waktu itu suatu keniscayaan yang harus kita persiapkan. Apalagi bagi kita seorang mahasiswa, nanti ada tugas kuliah, ada kuliah, ada aktivitas yang lainnya. Nah, mungkin kami di pertemuan ini minta pengantar dari Bu Ike, seperti apa sih manajemen waktu yang efektif untuk kita lakukan? Baik. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Jun. Selamat datang semuanya sahabat mahasiswa UI, mahasiswa baru untuk angkatan tahun 2020. Kalau tadi Pak Jun menyampaikan ke saya sebetulnya pengantar apa mungkin yang perlu disampaikan kalau kita bicara tentang manajemen waktu. Saya kira sebetulnya kalau kita bicara manajemen waktu itu bukan sesuatu yang baru terdengar ya. Jadi saya yakin semua kita tuh pasti pernah mendengar istilah itu. Nah, problemnya adalah memang sebetulnya adalah bagaimana kita bisa komit dengan waktu yang kemudian sudah kita susun, dan itulah mungkin yang nanti akan jadi topik obrolan kita lebih panjang saya kira, supaya nanti mungkin mahasiswa baru di UI ini bisa lebih fokus dengan proses studinya dan kemudian nanti lulus dari UI dengan prestasi yang tentu saja bermanfaat dan membanggakan gitu. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Bu Ike. Sebetulnya kalau dari pendapat Bu Ike, manajemen waktu itu apa sih Bu Ike? Oke, kalau kita mendefinisikan manajemen waktu, kemudian kita membagi itu menjadi dua kata ya, manajemen dan waktu. Sementara dalam arti yang sangat simpel, manajemen itu berarti adalah soal pengelolaan gitu. Jadi simpelnya saya kemudian kalau diminta mengartikan manajemen waktu itu mungkin bicara tentang sebuah life skill ya, atau keterampilan hidup tentang bagaimana orang tuh mengelola aktivitas atau agenda di dalam kehidupannya dengan waktu yang sebetulnya diberikan Allah kepada kita. Sama gitu ya. Waktunya sama 24 jam dalam satu hari semalam, tapi bagaimana kemudian agenda-agenda kita itulah yang menjadikan mungkin satu orang dan orang lain kemudian menjadi nilai kehidupannya itu berbeda. Jadi kalau kita bicara tentang manajemen waktu, memang praktis kita bicara tentang bagaimana seorang bisa menyadari urgensi dari waktu yang dia miliki dan kemudian mengelola aktivitas-aktivitasnya sehingga apa yang menjadi tujuan dan mungkin target-target kehidupannya bisa tercapai. Gitu. Itu ya Bu Ike. Ya. Tadi di pengantar Bu Ike sudah menyampaikan komitmen, betul. Betul. Ini komitmen ini memang suatu yang harus disiapkan oleh diri kita Bu Ike. Nah, kalau dari Bu Ike sendiri pengalaman dalam kehidupan Bu Ike, seperti apa yang Bu Ike telah siapkan dari komitmen dalam mengelola waktu Bu Ike? Oke. Nah, ini jadi gini, kalau dalam prinsipnya ya begitu. Jadi orang itu sebetulnya seberapa kuat dia berkomitmen pada apa yang sudah dia tentukan, itu sangat bergantung kepada seberapa besar kesadaran dan keinginannya itu untuk mewujudkan apa yang menjadi komitmennya itu. Jadi
saya berpikirnya begini, kalau ada orang misalnya dia sangat tidak komitmen dengan waktu, dalam konteks ini misalnya menggunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak produktif, barangkali yang terjadi adalah satu, dia memang kurang menyadari apa sebetulnya tujuan dari kehidupannya, gitu. Kemudian dia sendiri juga barangkali punya problem tentang bagaimana sebetulnya cita-cita atau harapan yang ingin dia wujudkan dalam kehidupan. Nah, bisa jadi karena dia benar-benar nggak tahu sebab keinginannya terlalu banyak, atau karena memang tidak paham skala prioritas gitu. Jadi kalau kita bicara manajemen waktu itu kan konteks pertama yang memang kita harus pahami bahwa hidup kita tuh terbatas. Betul. Nah, keterbatasan kita itu karena waktu begitu ya. Jadi ada kehidupan kita di dunia, ada kehidupan kita di akhirat. Nah, kehidupan kita di dunia ini ketika kita memahami itu terbatas, dan ketika kita memahami tujuannya bahwa kehidupan kita ini memang kembali seperti yang sudah dituntunkan Allah adalah untuk beribadah, maka biasanya orang-orang yang memiliki kesadaran penuh tentang makna dari kehidupan ini adalah dia yang bisa komitmen soal waktunya. Karena tahu bahwa setiap menit berharga dan setiap menit itu tidak akan kemudian dihabiskan hanya untuk sesuatu yang tidak produktif atau bahkan mungkin bertentangan dengan apa yang digariskan Tuhan dalam tujuan kehidupannya gitu. Oke. Berarti kalau kita bicara tentang komitmen, turunan dari komitmen itu mengetahui tujuan hidup kita itu apa, tujuan yang harus kita miliki ke depan, kemudian skala prioritas apa yang harus kita capai, atau impian apa yang harus kita gapai gitu Bu ya. Kemudian menturunkannya lagi dengan aktivitas yang sesuai dengan tujuan tadi itu ya. Seperti itu atau bukan Bu? Jadi sebetulnya kalau saya lihat agak urutannya yang paling penting adalah justru pertama kali adalah menyadari apa tujuan hidup. Sadar dulu Pak. Jadi mengetahui dan menyadari apa sebetulnya tujuan dari kehidupan. Jadi kalau Allah perintahkan manusia itu ada di muka bumi untuk beribadah, artinya ibadah itu kan simpelnya kita artikan segala aktivitas yang kita lakukan dalam hidup supaya Allah ridho gitu ya. Betul. Nah itu dulu. Baru kemudian nanti kita bicara tentang ketika orang sudah memahami apa yang menjadi tujuan hidupnya, maka dia tahu aktivitas. Jadi gini, bangun tidur, ketidur lagi, bangun tidur dan seterusnya, itu maka setiap waktu harus diisi dengan sesuatu yang Allah ridhoi, dan itu ibadah. Dan tidak ada ibadah itu sesuatu yang bernilai buruk begitu ya, pasti sesuatu yang kemudian bernilai baik gitu. Nah itu kita bicara soal tujuan. Ada tujuan yang memang sudah digariskan, ada impian atau cita-cita yang itu memang personally kita Jadi saya sama Pak Jun itu tidak bisa memilih apa tujuan hidup kita, karena itu sudah Allah gariskan. Jadi taken for granted ya. Itu udah default tuh, settingan pabrik, kita nggak bisa ubah gitu ya teman-teman sahabat mahasiswa baru. Jadi kalau tujuan hidup sudah pasti adalah untuk beribadah gitu. Tapi bahwa setiap kita ini berbeda itu tentu saja. Dan bahwa setiap kita punya impian, mungkin target-target hidup yang berbeda, itu juga keniscayaan gitu. Karena saya misalnya dan Pak Jun kan kita nggak sama. Misal contoh Pak Jun ingin lanjut studi kemana, saya kemana, itu sangat berbeda. Nah, jadi kalau tujuan itu default, maka impian atau target itu bisa personally berbeda antara saya dan Pak Jun. Nah, karena kita punya kehidupan yang waktunya terbatas tadi, sementara ada tujuan hidup yang Allah tetapkan dan harus kita wujudkan. Kemudian kita juga punya impian dan target kehidupan yang sangat private sekali untuk masing-masing kita. Nah, ketika kita tahu kita punya banyak impian tadi dalam hidup dan tujuan itu kita harus wujudkan, maka yang paling utama adalah bagaimana kemudian kita memanfaatkan setiap hari dalam kehidupan kita itu untuk mewujudkan dua tadi aja itu Pak. Gitu. Nah, kalau kita sangat besar kebutuhannya atau keinginannya untuk mewujudkan tadi tujuan kehidupan yang sudah default dan kemudian impian atau target kita, maka biasanya itu akan muncul dalam bentuk komitmen. Nah, komitmen paling sederhana bisa dilihat dari perilaku keseharian kita. Jadi misal kalau ada orang ingin gitu ya, misalnya studi lanjut dapat beasiswa ke luar negeri dengan bahasa pengantar bahasa asing gitu ya, mungkin bahasa Inggris misalnya, maka seberapa besar dia ingin mewujudkan cita-citanya itu bisa kita lihat dari seberapa besar komitmennya untuk mempersiapkan diri ke sana. Jadi seberapa rajin dia belajar bahasa Inggris, les dan seterusnya. Kira-kira gitu.
Jadi seperti ini sahabat mahasiswa UI. Jadi kalau kalian pengen nilai IPK 4 gitu ya, itu kan semacam personal target ya. Personal, Pak. Nilai IPK 4 berarti juga dilihat komitmennya gitu ya. Betul. Ya. Komitmennya untuk belajar, untuk kuliah, untuk menjawab pertanyaan UTS dan UAS dengan baik, dan itu nanti akan menentukan hasil akhirnya. Jadi betul kata quote itu ya Bu ya. Hasil itu tidak apa ya? Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, kemudian seperti ini Bu Ike. Bu Ike kan ini kan selain menjadi dosen, juga Bu Ike juga sebagai ibu rumah tangga. Termasuk juga mungkin yang mahasiswa ini, apalagi mereka tinggal di rumah saat ini mungkin selain menjadi mahasiswa juga sebagai anak yang patuh kepada orang tua dan lain. Nah, itu dalam mengelola waktu, bagaimana kalau dari tip dari Bu Ike itu, Bu? Oke, jadi gini, kalau saya diminta kasih tips ya Pak, jadi kembali lagi bahwa kita harus sadar selain soal tujuan tadi, kemudian target, ada satu lagi nih yang tadi belum saya sampaikan, yaitu sadar tentang peran. Jadi ketika orang sadar tentang peran, maka dia tahu bahwa jadi gini, kita itu hidup itu bukan dengan single role ya. Jadi misal tadi, satu kita terlahir ke dunia, kita adalah hamba Allah. Itu udah default tuh ya. Gitu sehingga tadi balik lagi ke tujuannya. Yang kedua, ketika kita lahir, ini saya sama Pak Jun role-nya bisa beda, tapi ada yang sama. Apa itu? Saya anak dari orang tua saya, Pak Jun jelas juga gitu ya. Nah, tapi bisa jadi berbedanya adalah Pak Jun anak nomor berapa nih? Nomor 1. Nomor 1. Nah, beda. Saya anak nomor 2 gitu. Artinya saya punya role sebagai adik. Sementara Pak Jun role-nya sebagai kakak. Nah, artinya Pak Jun nggak punya role sebagai adik ya, gitu ya. Nah, saya adalah anak nomor 2 dari sekian bersaudara, dari 4 bersaudara, saya punya adik. Jadi role saya adalah saya juga adik, saya juga kakak bagi gitu. Artinya kenapa kemudian kesadaran atas peran ini jadi penting? Karena kalau orang menyadari tentang perannya, dia akan belajar untuk bagaimana kemudian mengatur segala aktivitas itu berkaitan dengan perannya, Pak. Jadi misal, ini kan problemnya teman-teman sahabat-sahabat mahasiswa baru lagi pada kuliah dari rumah masing-masing ya. Jadi kalau tadi Pak Jun sampaikan ada tanggung jawab untuk belajar kuliah gitu yang bentuknya online, kemudian di rumah insya Allah jadi anak-anak yang patuh kepada orang tua gitu ya. Jadi pasti ikut membantu. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan tentang itu kembali lagi tadi. Jadi sadari bahwa kita punya peran. Jadi sebagai mahasiswa maka kelolalah itu segala aktivitas supaya kita bisa belajar untuk mengerjakan tugas-tugas dan perkuliahan dengan baik. Tapi kita juga harus ingat kita punya peran sebagai apa? Sebagai anak gitu ya. Sehingga ketika kita berperan sebagai anak, kalau orang tua minta bantuan dan segala macam juga kita perlu lakukan. Nah, patuh dan memang perlu melakukannya gitu. Nah, ini yang perlu dikelola. Jadi mana yang prioritas untuk dilakukan? Contoh misalnya kalau kita lagi ada jadwal kuliah jam 8 sampai jam 10 pagi gitu ya. Sementara kita juga harus bantu orang tua. Nah, mungkin kita bisa memutuskan untuk jam 8 sampai jam 10 kan waktunya nggak bisa diganggu-gugat kira-kira gitu ya. Jadi kita fokus kuliah. Nah, tugas kita adalah berkomunikasi kepada orang tua. Ibu, Bapak, bisa nggak ini saya kerjakan nanti setelah jam 10, setelah jadwal kuliah saya sudah selesai, atau mungkin lebih awal, sebelum jam 8 ketika perkuliahan. Dan memang itu memang butuh komitmen gitu ya. Jadi orang itu paling nyaman hidupnya kalau semua peran itu bisa dia lakukan dengan seimbang sih, saya kira gitu Pak Jun. Oke, begitu Bu. Kalau misal nih Bu, dalam kan sehari semua punya jatah Bu ya, 24 jam. Nah, ada memang sebagian yang dia menyia-nyiakan atau ada waktu kosong. Memang waktu kosong ini juga waktu yang perlu kita manfaatkan. Nah, kalau dari Bu Ike, bagaimana sih cara kami selaku mahasiswa untuk mengisi kekosongan? Ya, mengisi kekosongan dalam waktu ini Bu Ike. Oke. Saya bukan orang yang setuju bahwa ada waktu kosong gitu ya. Jadi waktu itu sebetulnya nggak pernah kosong karena waktu itu pasti selalu kita isi dengan sesuatu. Nah, problemnya adalah apakah sesuatu yang kita lakukan tuh meaningful atau enggak gitu kan. Jadi contoh
ada yang jam 12 sampai jam 2 itu dipakai buat nonton. Ada yang jam 1 sampai jam 2 dipakai buat tidur. Ada yang jam 1 sampai jam 2 dia pakai buat belajar. Artinya sebetulnya kita tidak punya waktu yang kosong. Yang ada adalah beberapa dari kita yang barangkali keliru dalam memutuskan aktivitas mana yang harus kita lakukan di jam tersebut. Gitu. Nah, biasanya kalau keliru itu tadi Pak Jun, saya selalu meyakini gitu ya. Kalau orang sering keliru dalam manajemen waktunya itu biasanya dia punya pemahaman yang gesrek memang gitu ya. Tentang kesadarannya gimana? Gesrek itu apa? Gesrek itu apa ya? Melenceng gitu ya dari aturan. Ya, mohon maaf ini kalau campur-campur udah lama di Jogja gini nih, nanti sahabat-sahabat mahasiswa baru kalau udah lama di Jogja pasti udah mulai ketularan kosakata bahasa Jawa ya gitu. Jadi biasanya dia melenceng gitu ya dari apa yang kemudian menjadi tujuannya. Itu pasti ada yang salah dari pemahaman soal itu. Nah, jadi sehingga untuk kembali membenarkan bahwa setiap aktivitas yang dia lakukan itu harus kemudian kembali diselaraskan dengan tujuan dan tadi target impian yang bersifat personal, maka itulah yang sebetulnya akan membimbing dia kembali sehingga tidak ada definisi waktu kosong. Yang ada adalah waktu yang kemudian diisi dengan sesuatu yang bermanfaat dan mendekatkan dia pada tujuan dan target kehidupannya. Jadi itu yang paling penting sih sebetulnya menurut saya. Ya. Jadi para sahabat mahasiswa baru UII, setelah pemaparan dari Bu Ika tadi bahwasanya manajemen waktu itu tidak ada waktu yang kosong. Betul. Bahwa waktu itu semuanya sama 24 jam. Tetapi bagaimana cara kita memaknakan waktu tersebut? Bisa kita gunakan dengan kegiatan yang sia-sia tanpa ada maknanya. Bisa juga kita manfaatkan dengan bermanfaat dengan baik dan juga itu bisa berpengaruh untuk diri kita bahkan untuk lingkungan. Nah, yang terakhir Bu Ika, strategi apa sih yang bisa di-share untuk kami dalam meraih impian Bu Ika? Karena memang kami masih anak muda gitu Bu Ika ya. Biasa anak muda ini ya kalau kata Bang saya juga masih muda loh. Kau lah muda, kau punya impian. Apa tip atau cara dalam meraih impian sehingga impian itu bukan hanya langit aja, bukan hanya tinggi ke langit, tetapi bisa secara bertahap bisa kita capai itu Bu Ika. Monggo Bu Ika. Baik. Ini berarti kalau saya ditanya soal tips gitu ya, bagaimana supaya impian-impian kita itu bisa tercapai, mungkin gini, sahabat juga perlu memahami dan menyadari gitu ya, kita ini manusia adalah makhluk Allah yang keinginannya tuh banyak sekali. Betul, banyak banget, tanpa batas gitu ya. Dengan kalau waktu yang terbatas ya. The sky is the limit, itu sebetulnya kalau kita bicara tentang keinginan itu unlimited gitu ya. Jadi keinginan kita sebetulnya kalau kita bandel ya, tidak akan ada habisnya. Sehingga kalau kita kembali pada prinsip-prinsip soal manajemen waktu tadi, bagaimana misalnya supaya impian-impian kita yang sudah melangit dan banyak sekali itu bisa pelan-pelan kita panjat satu-satu, kemudian kita raih gitu ya. Jadi kalau saya mungkin boleh berbagi sedikit tips gitu ya ke sahabat semua. Yang pertama adalah kembali, karena keinginan kita itu keinginan kita itu banyak, sementara waktu yang kita miliki dalam kehidupan terbatas. Maka nomor satu, pastikan bahwa setiap kita punya impian yang bersifat personal tadi, impian itu harus selaras dengan tujuan penciptaan kita, gitu ya. Jadi sehingga kita kalau mewujudkan itu Allah ridho lah dengan apa yang kita lakukan. Jadi instead of kita cita-cita jadi YouTuber terkenal gitu ya, kenapa nggak cita-cita jadi YouTuber yang bisa memberikan message yang berguna bagi banyak orang. Sekarang kan kalau kita lihat ya, cita-cita mau jadi YouTuber terkenal sehingga orang melakukan apapun yang bahkan aneh-aneh hanya untuk menjadi terkenal. Contohnya ngeprank itu. Nah itu gitu. Nah maksud saya kan nggak begitu, artinya jadi kita kalau punya mimpi ya coba kita, dan wajib untuk menyelaraskan mimpi kita itu dengan kemudian tujuan kehidupan begitu ya. Yang kedua, karena tadi impian itu banyak sekali gitu, tapi hidup kita terbatas, maka cobalah untuk menyusun begitu ya daftar impian atau target itu dengan skala prioritas. Nah, skala prioritas itu biasanya yang paling simpel adalah yang disesuaikan dengan kepentingan dan kemanfaatannya bagi diri kita. Jadi karena gini, kadang urut-urutan, jadi orang tuh bisa saja punya daftar impian yang sama, tapi barangkali skala prioritasnya itu kemudian menjadi berbeda gitu, karena kondisi saya, kondisi Pak Jun dan mungkin beberapa sahabat yang
kali ini menyimak pemaparan kita, itu kan kondisinya tidak sama, sehingga bisa jadi skala prioritas itu akan menentukan urut-urutan, jadi kondisi kita kan tidak sama gitu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya kita untuk membuat uraian secara detail gitu ya tentang mimpi atau target cita-cita kita itu ke dalam prinsip-prinsip dasar soal target, Pak. Jadi mungkin teman-teman sahabat sudah terbiasa gitu ya kalau mendengar ada prinsip SMART ketika kita bicara soal impian gitu ya. Jadi bahwa kalau kita punya, jadi apa yang membedakan target dengan impian? Target adalah mimpi yang punya tanggal, kira-kira gitu Pak. Jadi ada rentang target waktunya betul. Ya? Jadi target itu bukan sekedar mimpi gitu. Karena kita nggak bisa jadi dreamer ya. Jadi mimpi itu cita-citanya begini, tapi mewujudkannya apa nggak tahu. Betul. Kemudian kapan itu harus terwujud juga nggak tahu gitu. Jadi kita memang harus berupaya bagaimana caranya impian kita itu bisa memenuhi prinsip-prinsip dalam target tadi SMART ya. Yang pertama spesifik. Jadi kalau punya cita-cita itu memang harus detail gitu ya. Jadi sama, Anda kalau dikasih sepatu, seberapapun merek sepatu itu mahal, bagus, kalau kakinya itu nomor sepatunya nggak cocok sama kita, kan nggak bisa dipakai gitu ya. Sama, jadi itu kita juga kenapa sampai harus spesifik. Kemudian yang kedua, prinsip SMART itu measurable, jadi harus terukur. Misal yang paling gampang kalau kita cita-cita mau studi lanjut nanti ya, misalnya ke luar negeri, kemudian pakai bahasa pengantar bahasa Inggris, daripada kita bicara kalau kita ingin lancar berbahasa Inggris, kenapa kita nggak pakai target, misalnya saya ingin skor TOEFL saya 560 atau 550, itu yang measurable. Jadi kita lebih ini, daripada bilang saya pengen kurus gitu ya, kurusnya berapa gitu, nah saya pingin saya turun sekian kilogram, nah kira-kira itu. Kemudian yang ketiga adalah achievable gitu ya. Jadi kalau punya impian itu kita memang harus tahu bahwa impian itu bisa kita capai. Jadi jangan mimpi itu yang ngawang-ngawang gitu ya. Yang misalnya gini, saya mau lulus kuliah dari program Strata 1 UI itu dalam waktu 2 tahun tuh nggak mungkin tuh. Karena nggak bisa kita begitu. Standarnya bukan 2 tahun. Nah, standarnya begitu. Standarnya tidak mungkin 2 tahun. Kemudian yang berikutnya, prinsip SMART itu realistic. Pak. Ya, jadi kalau punya mimpi atau target ya harus realistis. Jadi jangan cita-cita mau jadi apa presiden Amerika, kita warga negara Indonesia gitu ya. Nah yang terakhir adalah timely. Jadi memang harus ada waktunya. Jadi kapan impian itu ingin tercapai? Contoh, sahabat misalnya ingin lulus kuliah 3,5 tahun, kan di beberapa program studi kayaknya bisa, ada yang memungkinkan untuk itu. Nah jadi wisuda di bulan apa dan segala macam, itu artinya memang impian kita tuh memiliki prinsip itu. Itu yang ketiga. Nah yang keempat, prinsip utama bagaimana sebetulnya impian kita tercapai, kita harus memastikan bahwa setiap harinya kita tuh harus menjadwalkan prioritas, Pak Jun. Setiap hari Bu Iki? Betul, jadi menjadwalkan prioritas bukan memprioritaskan jadwal. Nah ini yang orang-orang sering kebalik-balik gitu ya. Jadi kalau kita menjadwalkan prioritas, maka yang akan kita set up setiap hari, jadi contoh gini, Pak Jun dan saya setiap pagi kita berangkat ke kantor. Itu harusnya kalau kita berangkat ke kantor, itu kita udah punya goals. Hari ini saya harus menyelesaikan pekerjaan apa saja nih, gitu. Artinya yang lain-lain tuh akan ngikutin gitu. Ketika prioritas itu sudah kita susun. Sama ketika kita punya daftar impian tadi, kan kita bikin skala prioritas ya. Artinya setiap waktu itu yang akan kita dahulukan pasti adalah prioritas kita. Di luar itu dia akan nyempil-nyempil di agenda-agenda 24 jam kita yang tersisa itu yang paling penting. Jadi jangan dibalik, misal malah nggak kuliah hanya gara-gara tanggung nih drama Korea lagi habis gitu ya. Nah itu yang sahabat juga mungkin perlu hati-hati, atau ditanggung nih lagi ngegame gitu ya, kan bukan itu gitu. Jadi jadwalkanlah prioritas, bukan memprioritaskan jadwal gitu. Jadi jangan bandel, misalnya jam 9 malam nih jadwalnya saya nonton drama apa gitu, atau jadwalnya saya kongko-kongko dan segala macam dengan teman-teman, bukan itu. Tapi prioritas kita apa, yang lain ngikutin gitu. Nah terakhir, ini yang paling berat ujiannya adalah komitmen pada impian atau target yang memang sudah kita susun prioritasnya. Istiqomah itu ujiannya berat kan Pak? Betul Bu, nah, istiqomah itu. Betul. Iya. Baik Bu Ike, terjadi fenomena ini Bu Ike. Bukan semua mahasiswa, tapi oknum di mahasiswa itu ada yang mereka karena mahasiswa ya, kuliah pulang, atau istilah
yang kerennya kupu-kupu, Bu. Betul, kupu-kupu, ya. Terus ada juga yang mereka itu bahkan sampai 8 tahun itu belum selesai-selesai, Bu Ika. Atau bahkan juga mereka ada yang nggak pernah kuliah sama sekali. Kadang karena mungkin mengatur waktunya kurang baik gitu ya, malam yang harusnya istirahat dia begadang gitu ya, sehingga kelewatan waktu kuliahnya. Itu kalau dari Bu Ika sebaiknya seperti apa, Bu Ika? Oke, baik. Ini memang ya kebetulan saya psikolog, Pak Jun, jadi kadang-kadang juga menjumpai fenomena ada mahasiswa yang mungkin punya problem dalam proses perkuliahannya sehingga tadi ngalamin gitu ya. Begitu lulus gitu ya, merasa kok nggak dapet apa-apa dari kuliahnya gitu ya. Bahkan ada yang sudah sampai udah bentar lagi tuh di garis merah gitu ya, antara mau di DO atau bagaimana. Nah ini kan mudah-mudahan diskusi kita ini nanti bisa jadi apa ya, early warning begitu ya bagi sahabat mahasiswa baru, supaya jangan sampai nih oknum-oknum yang begini tuh kemudian dicontoh gitu. Jadi kita justru berpikir tentang bagaimana kita tidak menjadi bagian dari fenomena oknum begitu. Betul. Nah gitu. Jadi mungkin gini, yang harus dipahami adalah ketika kita menjadi mahasiswa. Betul. Gitu ya. Jadi sahabat itu mungkin memang perlu memahami kembali, saya itu kuliah di UI itu untuk apa, gitu. Yang pasti nomor satu adalah kita kan ingin ketika kita kuliah itu kita lulus ya, Pak, betul. Dengan prestasi yang baik gitu ya, kemudian lulus juga tepat waktu, dan bahkan kita sangat ingin ketika kita menjadi mahasiswa itu kalau bisa kita nanti lulus tuh dengan segudang prestasi, betul. Dan berbagai aktivitas yang memberikan manfaat, sehingga kita perlu memahami, jadi memang kuliah menjadi mahasiswa itu bukan berarti bahwa proses belajar kita itu adalah proses yang hanya terjadi di ruang kelas. Jadi ada yang memang alasannya ingin fokus kepada pelajaran, sehingga ketika dia menjadi mahasiswa itu ya kupu-kupu tadi, Pak. Jadi kuliah pulang, lalu nanti begitu lulus, oh ternyata banyak ya kompetensi lain yang belum saya miliki. Nah, oleh karena itu maka ketika kita menjadi mahasiswa kita perlu tahu, sahabat semua, jadi memang kita tuh punya target tentang bagaimana kita mengembangkan kompetensi keilmuan gitu. Nah, kompetensi keilmuan jelas yang pertama kan kita bangun dari ruang-ruang kelas ya, Pak. Jadi mengikuti kuliah, mengerjakan tugas dengan baik, kemudian mungkin menjalankan beberapa program di luar kelas yang sudah ditugaskan oleh dosen gitu. Tapi di luar itu kita juga sebetulnya tahu bahwa kita tuh punya tanggung jawab secara pribadi untuk mengembangkan kompetensi diri di luar keilmuan. Jadi lebih kepada pengembangan diri, personal growth. Kayak hobi gitu ya. Betul. Ya. Kenapa? Karena memang satu tadi kalau kita menggeluti hobi itu juga bantu kita untuk menyeimbangkan kehidupan, Pak. Biar kita nggak cuma suntuk dengan kuliah gitu ya. Karena tantangan mengerjakan tugas-tugas kuliah kan juga luar biasa, sehingga punya hobi yang positif itu akan menjadikan hidup kita lebih seimbang gitu ya. Dan yang kedua tuh sebetulnya memang karena tadi ya, jadi saya membayangkan mahasiswa UI itu ketika menjadi mahasiswa dia bisa kuliah itu sehingga kompetensi keilmuannya jalan, tapi juga pengembangan dirinya jalan. Jadi habiskanlah waktu gitu ya, habiskanlah waktu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jadi misal sahabat bisa aktif di organisasi yang sesuai dengan tujuan dan target hidup gitu ya. Kemudian yang kedua, sahabat juga bisa mengembangkan gitu ya apa yang menjadi minat gitu. Betul. Karena kalau di UI ini kan kita tahu ya banyak sekali aktivitas keorganisasian, kemudian pengembangan atau kegiatan unit kegiatan mahasiswa yang bisa sejalan dengan itu. Dan juga jangan lupa gitu ya bahwa karena hidup kita tadi ada tujuannya, sahabat. Jadi kita juga perlu nih selama menjadi mahasiswa, apalagi kita di kampus Islam ya, Pak. Jadi bagaimana kemudian sahabat itu bisa memperdalam dan memperluas ilmu keagamaan. Jadi kalau di UI itu insya Allah semua fasilitas itu banyak dan itu perlu dimanfaatkan begitu. Jadi supaya nggak jadi yang kupu-kupu gitu. Okay. Iya. Berarti betul Bu Ike ya. Berarti ada dua kesimpulan nih. Salah satu bahasa kiasan dalam mahfuzat itu ada dua. Yang pertama al-waktu asmanu mina zahab gitu ya. Waktu itu lebih berharga daripada bongkahan emas. Sebesar apapun emasnya tidak akan bernilai, tidak ada perbandingannya dengan waktu. Kemudian yang kedua al-waktu kasyaf gitu ya. Waktu itu seperti pedang. Ya. Ilam taktahu kota aka. Kalau kalian tidak bisa berbagi waktu, maka waktu yang akan
pilas sekalian. Jadi memang betapa pentingnya dalam mengelola waktu ini. Terima kasih Bu Ika atas pemaparan, penjelasan dan pengalamannya pada kami, dan ini dapat memberikan tambahan wawasan kepada kami bahwa kami selaku mahasiswa, manajemen waktu, pengelola waktu adalah sesuatu yang sangat penting, harus kita kelola dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.